Elu sedang mencari jati diri, mencari jalan hidup, merasa jiwa lu kosong, dan mungkin elu pun bertanya seperti, apakah Tuhan itu beneran ada? Pertanyaan ini gak pernah berhenti menarik perhatian manusia sejak zaman dulu. Ada yang benar-benar percaya 100% adanya Tuhan, ada juga yang skeptis dan gak yakin. Sebenarnya, banyak argumen buat dukung eksistensi Tuhan. Ada yang bilang, alam semesta ini begitu indah, kompleks, sistematis, dan mereka pun berpikir, pasti ada yang menciptakan semua ini dengan detail dan penuh perhitungan. Dan mereka pun menyimpulkan tidak mungkin semua ini terjadi tanpa ada yang menciptakan. Tapi, ada juga beberapa orang bertanya, kok ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Kan kalau Tuhan Maha Baik, harusnya nggak ada itu semua. Dan pertanyaan ini pun bikin kita mikir lagi soal eksistensi Tuhan. Gak cuma berhenti di argumen-argumen rasional, perjalanan ini juga bakal bikin kita buka pikiran soal pengalaman spiritual. Tapi, tentu aja kenyataannya gak semudah itu. Perjalanan ini bisa bikin kita bingung juga, dan banyak momen-momen di mana kita ngerasa ketidakpastian. Tapi, percayalah, dari ketidakpastian itu juga bisa muncul pencerahan dan pengertian yang lebih dalam tentang hidup kita. Yang pasti, perjalanan ini akan bikin kita semakin dekat pada pemahaman kita tentang eksistensi Tuhan. Kalaupun gue jelasin Tuhan itu benar ada, dan gue kasih bukti-bukti nyata itu gak akan buat elu langsung percaya gitu aja. Kalau kayak gitu sih, gue bikin singkat aja nih video 3 menit jelasin begini-begini kelar, tapi ya, kenyataannya tidak sesimpel itu buat jawab pertanyaan ini. Setiap langkah yang kita ambil bakal bawa kita lebih dekat buat nangkap arti hidup kita di dunia ini. Tujuan Tuhan buat apa sih? Kenapa gue bisa ada di sini? Siapa kita di dunia ini? Jadi pemeran utamakah? Atau keberadaan gue sebenarnya gak penting? Satu hal yang harus lo ingat, selama perjalanan ini, kita harus terbuka sama berbagai pandangan dan keyakinan. Gue ulangin. Selama perjalanan ini, kita harus terbuka sama berbagai pandangan dan keyakinan. Jadi, sebaiknya elu siapkan hati dan pikiran kalian buat menjelajahi eksistensi Tuhan secara santai tapi serius. Kita bakal menyusuri lorong-lorong misterius dan mencari jawaban yang mungkin di tempat lain gak akan sepenuhnya ketemu. Jadi, ayo kita mulai. Ilmu pengetahuan tuh seringkali bikin kita terpana sama keajaiban alam semesta. Dari teori-teori yang mengguncang otak, sampai penemuan-penemuan baru tentang alam semesta, ilmu pengetahuan terus berkembang dan bikin kita tambah ngerti tentang ciptaannya, sekaligus mengerikan. Banyak video yang udah ngejelasin teori-teori tentang alam semesta. Tapi, meski ilmu pengetahuan itu begitu luar biasa, ada juga loh batas-batasnya. Kita nggak selalu bisa pakai metode ilmiah buat menjawab pertanyaan seputar eksistensi Tuhan. Ada hal-hal yang terlalu kompleks dan mungkin nggak bisa kita telusuri pakai ilmu pengetahuan. Sebenarnya ini jadi tantangan buat kita dalam mencari jawaban tentang Tuhan, tapi gak sulit kok. Nah, di sisi lain, kita punya pandangan filsafat. Iya, filsafat tuh ngebantu kita buat mikirin arti dan tujuan hidup. Para filsuf hebat udah bikin argumen-argumen tentang Tuhan dari segala sudut pandang. Mereka ngajak kita buat mikir kritis dan ngelihat eksistensi Tuhan dari berbagai perspektif. Kita juga gak boleh lupa, baik ilmu pengetahuan maupun filsafat punya batasannya sendiri. Ilmu pengetahuan lebih condong ke data dan fakta yang bisa diuji secara empirisme. Tapi filsafat kadang suka bikin interpretasi yang beragam. Jadi, satu gak bisa lepas dari yang lain. Mereka bisa berkolaborasi untuk bikin pandangan kita tentang Tuhan lebih kaya dan kompleks. Tapi, penting nih buat kita pikirin juga gimana keyakinan kita berpengaruh dalam cara kita nangkep eksistensi Tuhan. Paham gak? Gua coba bikin simpel. Keyakinan kita berpengaruh dalam cara kita memproyeksikan keberadaan Tuhan. Keyakinan pribadi dan agama kita bisa mempengaruhi cara kita melihat Tuhan. Jadi, kita harus bisa membuka pikiran kita dan lihat eksistensi Tuhan dari berbagai sudut pandang. Lalu juga harus ingat, kita sebagai manusia itu terbatas. Banyak banget hal di alam semesta ini yang mungkin gak bakal bisa kita pahami sepenuhnya. Makanya, penting banget ada keyakinan dalam hidup kita. Keyakinan itu bikin kita bisa percaya tanpa harus punya jawaban pasti, tanpa harus dibuktikan.
Ingat, sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Jadi, gak usah mikir kalau ilmu pengetahuan dan keyakinan itu berbenturan. Sebaliknya, kita bisa kombinasikan dua-duanya dengan baik. Gabungin pengetahuan sains dari ilmu pengetahuan, filosofi yang bikin pikiran kita nambah ngerti, dan keyakinan yang mantap. Dengan begitu, kita bisa menjelajahi eksistensi Tuhan dan alam semesta ini dengan cara yang lebih dalam. Pengalaman spiritual tuh bisa bikin kita terkoneksi sama dimensi lain yang gak bisa dijelaskan pakai logika doang. Tiap orang punya pengalaman spiritualnya sendiri. Bisa dari berbagai agama dan budaya, tapi semuanya punya pola yang sama, yaitu momen-momen mendekatkan diri sama Tuhan. Terus kenapa Bang agama kok banyak banget? Bingung gua jadinya. Ya nanti kita jelasin di lain video. Fokus kita sekarang adalah tentang eksistensi Tuhan. Oke, lanjut. Pengalaman spiritual itu kayak momen pribadi yang bikin hati kita terbuka. Kita merasa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang ngasih kita kebahagiaan, kedamaian, dan makna hidup yang lebih dalam. Contohnya gini, elu tipe orang yang gila kerja atau elu adalah orang yang totalitas dalam bekerja sampai makan dan tidur pun kurang karena pekerjaan elu itu. Dan apa yang elu butuhin pada saat itu? Liburan. Ya, liburan. Elu merindukan liburan, entah jalan-jalan biasa, melihat sesuatu yang enak dipandang, atau ke hutan, atau ke pantai, atau sekedar nongkrong. Dan ketika hati dan pikiran lu merasa nyaman, elu pun bahagia. Secara tidak langsung dan tidak disadari, elu pun mengucapkan syukur karena perasaan tersebut. Nah, bagian yang paling keren dari semua ini adalah orang-orang dengan pengalaman spiritual ini berasal dari berbagai latar belakang, berbagai keyakinan, dan kisah hidup yang berbeda. Tapi, mereka semua punya satu hal yang sama, yaitu momen-momen yang mendekatkan mereka sama Tuhan yang pada akhirnya mereka pun menemukan jalan kebenarannya sendiri. Ketika elu ingat dengannya dan hati, pikiran kalian bersih, Tuhan akan menuntun elu kepada jalan yang benar. Kalian pernah gak merenung tentang tanda-tanda keberadaan Tuhan di alam semesta ini? Gak usah jauh-jauh nyarinya, kita bisa menemukan tanda-tanda itu di mana-mana, cukup di kehidupan sehari-hari kita. Coba deh, ketika malam nanti, ambil waktu 5 menit, keluar dan menyendiri, dan tengoklah langit malam, lihatlah alam semesta ini. Indah, pasti. Benda-benda langit yang kalian yakini ada, walaupun gak bisa lihat langsung kayak galaksi-galaksi yang megah, jutaan bintang yang bersinar, planet-planet yang berputar dengan seimbang. Semuanya berjalan dengan ketertiban yang begitu presisi. Kita disuguhi pemandangan langit yang luar biasa setiap malam. Tapi, tahu gak, di balik semua keindahan itu, ada aspek tersembunyi yang bisa menggugah hati kita. Misalnya, proses terbentuknya galaksi dan bintang-bintang. Semuanya ini gak mungkin terjadi begitu saja tanpa kehadiran Sang Pencipta. Kita juga punya alam semesta yang punya begitu banyak keanekaragaman makhluk hidup. Lihatlah hewan-hewan di dunia ini, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Semuanya dirancang dengan sempurna untuk menjalankan perannya masing-masing di lingkungan tempatnya hidup. Saking kompleksnya, ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal. Contohnya, tanaman menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas, sementara kita mengeluarkan karbon dioksida yang tanaman butuh untuk fotosintesis. Semuanya berjalan dengan begitu harmonis. Lalu, bagi kalian yang Muslim, kalian pernah dengar gak tentang ayat Al-Quran yang menyebutkan tanda-tanda keberadaan Tuhan? Salah satu contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Kapal-kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal." Ayat ini mengajak kita merenungkan betapa rinci dan sempurna ciptaannya. Dari pergantian malam dan siang hingga peredaran air dan angin yang menghidupkan bumi dan segala isinya. Semuanya menjadi tanda-tanda keberadaan dan kekuasaannya. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu dekat dengan kita dan kehadirannya itu bisa dirasakan oleh setiap insan yang terbuka hatinya. Jadi,
Seharusnya kalian gak usah bingung atau ragu lagi. Tanda-tanda keberadaan Tuhan itu ada di mana-mana. Dari alam semesta yang luar biasa, hingga kehidupan sehari-hari yang penuh makna. Semuanya menunjukkan keagungannya yang tak terhingga. Saat kalian merenung dan memahami tanda-tanda ini, gak hanya akan menambah keyakinan kalian, tapi juga membuka pintu hati untuk lebih dekat dengannya. Kita bakal merasa lebih terhubung dengan kebesarannya dan merasa bahwa kita selalu ditemani oleh kehadirannya. Jadi, yuk kita bersyukur dan selalu merenung tentang tanda-tanda indah keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan keberanian, karena kita tahu bahwa Dia selalu ada di samping kita, menjaga dan membimbing kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Lanjut, saatnya kita eksplorasi teori dan argumen dari para ahli dan filsuf tentang eksistensi Tuhan. Pertama, kita harus kenalin deh argumen kosmologis. Ini adalah salah satu argumen paling klasik dan kuat. Para ahli kayak Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti punya sebab atau pencipta. Nah, berarti ada sesuatu yang pertama yang bukan punya sebab dan nggak diciptakan, dan itulah Tuhan. Selain itu, ada argumen teleologis yang mengandalkan desain alam semesta. Kata mereka, alam semesta ini terlalu kompleks dan teratur untuk dianggap cuma kebetulan. Contohnya, kita punya matahari yang pas jaraknya buat ngehangatin bumi dan atmosfer yang bikin kita bisa bernafas. Dari situ, mereka menyimpulkan ada arsitek di balik semua ini, dan itu adalah Tuhan. Argumen ini pun ada yang mengomentari. Ada ahli dan filsuf, kayak David Hume yang menentang argumen kosmologis dengan mempertanyakan asumsi tentang sesuatu yang pertama dan tak bersebab. Dia berpendapat bahwa konsep Tuhan sebagai sesuatu yang tak terbatas dan abadi itu sulit buat dipahami oleh akal manusia. Ada juga argumen ontologis dari Saint Anselm yang cukup bikin otak kita berputar. Ia bilang, coba kita bayangkan entitas yang paling besar yang gak bisa dibayangkan lagi. Nah, menurutnya, sesuatu yang ada di dalam pikiran kita pasti lebih besar kalau juga ada di dunia nyata. Jadi, Tuhan yang tak terbayangkan itu juga harus ada dalam realitas. Aneh ya? Tapi tenang aja, banyak filsuf lain yang gak setuju dengan argumen ini. Jadi kalau pikiran kalian bertanya yang aneh-aneh tentang Tuhan, itu wajar. Kenapa? Karena kurangnya keyakinan kalian terhadap Sang Pencipta. Tapi ada lagi argumen lainnya yang bikin pikiran kita terbuka. Ada argumen moral dari Immanuel Kant yang bilang bahwa adanya moralitas dan nilai-nilai universal di dunia ini mengindikasikan ada Tuhan yang menciptakan dasar-dasar moral tersebut. Nggak ketinggalan, ada juga argumen dari seorang tokoh filsuf Islam, Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa alam semesta ini bersifat kontingen, alias nggak bisa berdiri sendiri. Karena itu, alam semesta ini harus bergantung pada sesuatu yang wajib ada, yaitu Tuhan. Intinya, diskusi tentang eksistensi Tuhan ini nggak pernah berhenti berkembang. Setiap argumen dan pandangan ini memberikan kita perspektif yang berbeda dan membuka jendela pemahaman kita tentang keberadaan Tuhan. Jadi, nggak ada yang salah dalam mempertanyakan atau mencari makna eksistensinya. Sejauh apapun kita belajar dan berdiskusi, pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang Tuhan ini tetap terbuka dan menggugah hati kita. Pertanyaan yang sederhana, tapi nggak selalu gampang dijawab. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Dan kalau iya, seperti apa sifat dan wujudnya? Pertanyaan lain yang mungkin menggelayut di pikiran kita. Jika Tuhan ada, mengapa kita menghadapi penderitaan dan kejahatan? Apakah ada tujuan atau rencana di balik semuanya itu? Mungkin kita juga bertanya tentang peran kita sebagai manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Apakah kita memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan? Atau semuanya sudah ditentukan olehnya? Dan apakah Tuhan itu sama di setiap agama? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beragama atau memiliki keyakinan berbeda? Saking kompleksnya, jika semua pertanyaan ini dijawab di dalam satu video ini, kalian akan kesulitan memahami jawabannya. Setelah kalian sudah yakin dengan adanya Tuhan dan benar-benar mengenalinya, kita akan buatkan video khusus buat pertanyaan-pertanyaan ini. Lanjut. Momen merenung dan bertanya ini bisa jadi pintu awal untuk pengetahuan yang lebih dalam tentang diri kita dan tentang Tuhan. Jangan takut untuk menjelajahi, bertanya, dan mencari jawaban.
Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita yang tak berujung. Gak ada batasan dalam merenungkan keberadaan Tuhan. Lu bisa melihat tanda-tandanya di alam semesta, menggali pemikiran para ahli dan filsuf, atau mencari kedalaman dalam pengalaman spiritual lu sendiri. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa luas dan misterius ciptaannya. Tapi, gak usah cemas, karena setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada jawaban-jawaban yang ingin kita temukan. Jadi, ayo kita diskusi dan bertanya, dan belajar tentang eksistensi Tuhan. Biarkan hati dan akal kita saling berbicara, sambil tetap membuka pikiran. Ingat, kuncinya adalah membuka pikiran untuk memahami pandangan orang lain tanpa saling berdebat dan mempertahankan keyakinannya masing-masing. Mempertahankan keyakinan masing-masing gak akan menemukan jawaban. Gua kasih contoh sedikit. 2 dikali 2 sama dengan 4. Tapi teman lu berpendapat bahwa 4 adalah hasil penjumlahan 2 ditambah 2. Bukan 2 dikali 2. Perdebatan aneh kan dilihatnya? Analoginya seperti itulah ketika kita berdebat tentang eksistensi Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Jadi ingat, kuncinya adalah membuka hati dan pikiran terhadap keyakinan orang lain. Setiap perjalanan pencarian ini akan memberikan kita lebih dari sekedar jawaban. Ini tentang memperkuat rasa ingin tahu, keinginan untuk mengeksplorasi, dan rasa takjub pada keagungan ciptaannya. Dan, meskipun mungkin jawaban akhirnya tidak bisa kita temukan dalam satu hari, tapi perjalanan ini akan membuat hidup kita jadi lebih bermakna dan memberikan kita kesempatan untuk terus tumbuh sebagai manusia. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita di video ini. Jangan pernah berhenti bertanya dan mencari, karena begitu banyak rahasia yang menanti untuk kita ungkap tentang eksistensi Tuhan. Sampai jumpa bro.